Ini dia yang membuat rendang menjadi salah satu makanan terenak di dunia karena dia menggunakan banyak sekali rempah-rempah lokal dengan rasa yang khas. Ranah Minang menjadi tanah kepingan surga. Ragam bentang alam membentuk landscape yang memukau. Saya sedang menikmati salah satu hidden gem yang ada di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Padang Pariaman, yaitu air terjun Nyarai. Saya akan mengeksplor keindahan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun hari ini cuaca cukup mendung, saya masih dapat melihat ikan garyang berenang di dalam kolam alam ini. Air terjun Lubuk Nyarai ini berada di kawasan hutan Gamaran. Jadi dia memang dikelilingi pepohonan yang rindang banget dan juga bebatuan yang sangat besar. Cantik sekali pemandangannya. Tak berselang lama, sahabat saya Vira dan Uci menyusul saya berenang. Kita sudah cukup mengeksplor keindahan air terjunnya. Sekarang kita mau naik ke atas sekaligus mencari makanan khas di Padang Pariaman ini. Nah, ini dia jantung pisang yang baru aja kita ambil. Ini akan kita olah menjadi makanan khas Pariaman, yaitu jantung pisang balado. Jantung pisang mengandung getah yang cukup banyak. Saya akan merebusnya untuk menghilangkan getah. Untuk membuat adonan, semua bahan akan dihaluskan. Tips and trick kalau kita mau ngukus tapi cuma punya alat seadanya, cukup pakai panci aja, terus manfaatin batu. Jadi pancinya diisi air, terus ini batunya tinggal ditaruh di dalam. Dan masukin deh. Mana tadi? Olahan jantung pisang ini memang membutuhkan proses yang panjang. Tanpa alat masak yang memadai, saya harus menyiasati untuk dapat mematangkan adonan ini. Adonannya sudah matang, sekarang waktunya untuk didinginkan, dipotong, lalu nanti digoreng. Pipihkan adonan untuk mendapatkan tekstur seperti daging dendeng. Ini baru dimasukin tapi wanginya udah enak banget. Di luar dugaan, tekstur jantung pisang mirip seperti daging sapi yang digoreng kering. Sangat nikmat. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat karena masih banyak lagi yang harus saya eksplor di Ranah Minang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya akan memacu adrenalin dengan mengikuti salah satu aktivitas ekstrim warga Padang Pariaman. Saya sudah sampai di Desa Nagari, Limapurui. Kita mau mengamankan sarang tawon karena sudah mengganggu pemukiman warga. Dan saya nggak sendiri karena saya sudah ditemani oleh pawangnya juga. Ada Pak Yon dan juga ada Ajupu yang akan membantu nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim hujan sekaligus menjadi awal perkembangbiakan katabuhan.
Ini sebelum kita melakukan prosesnya, kita harus menggunakan full APD lengkap karena ini tawon merupakan tawon predator, jadi dia menyerang. Nggak boleh sembarangan orang dan juga nggak boleh sembarangan ngambil sarang tawonnya, bahaya soalnya. Mengevakuasi sarang katabuhan membutuhkan ilmu dan pengalaman untuk bergelut dengan salah satu tawon paling berbahaya ini. Step pertama kita akan bakar sarang tawonnya karena memang tawon Vespa atau katabuhan ini merupakan tawon yang agresif sekali apalagi kalau diganggu. Tapi kita harus ngelihat dulu lubang keluar tawon itu dari mana, baru kita bakar di situ supaya tawonnya terjebak dan mati di dalam. Katabuhan mempunyai karakteristik hidup berkoloni dan aktif pada siang hari. Suhu yang hangat pada siang hari mempengaruhi metabolisme tubuh tawon yang membuat mereka lebih agresif. Tawon Vespa ini berbahaya banget kalau tersengat karena sengatannya itu beracun dan juga dia mengeluarkan cairan ketika menyengat. Jadi kalau satu tawon udah nyengat, itu pasti tawon yang lain bakalan ikut nyengat juga. Sengat menjadi salah satu alat pertahanan saat katabuhan merasa terancam atau mendapatkan gangguan. Namun hanya katabuhan betina yang memiliki sengat yang beracun. Itu sarangnya padahal sudah kelihatan gosong dari luar, tapi masih kokoh sekali karena memang materialnya itu dari tumbuhan dan juga lumpur, jadi sangat-sangat kuat. Hati-hati, Kak. Aman, Pak. Nggak kena gigit ya. Nah, ini dia yang kita cari-cari, akhirnya dapat juga sarangnya. Dan ternyata dia bertingkat-tingkat gitu ya, Jo ya? Iya. Dan dia lapis, lumayan banyak nih isinya nih. Bahkan larva yang terdapat pada sarang bisa menjadi sumber protein yang lezat. Ini dari tadi saya ngeliatin aja sama Bapak tuh makan kayaknya enak banget. Jadi saya juga mau nyobain nih. Pasti ketagihan. Enak kan? Iya, kayak lembut banget teksturnya. Ada manis-manisnya juga. Kayak rasa ubi tapi manis. Dan lembut teksturnya. Meskipun baru pertama kali saya mencoba makanan ekstrim ini, tapi saya cukup menikmati rasanya. Kegiatan saya kali ini sudah cukup, tapi sehabis ini saya masih akan mengeksplor keunikan dan juga keindahan Padang Pariaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nampak ya, Pak? Iya, saya kasih. Nagih nih kayaknya. Tidak hanya bermain arung jeram, tapi saya juga bisa loncat-loncatan ke bawah. Lagi dan lagi saya cliff jump. Siap? Siap! Baru beberapa kali mendayung, perahu karet yang kami naiki sudah disambut oleh jeram panjang yang memacu adrenalin. Rian yang baru saja kita lewati itu namanya welcome drink. Belum apa-apa kita sudah dikasih kejutan. Ini saya nggak sabar untuk menemui Rian di depan lagi. Let's go! Batang Anai menjadi salah satu sungai terpanjang dari 11 sungai yang mengalir di Kabupaten Padang Pariaman. Sungai yang berhulu di lembah Anai ini mengalir lebih dari 50 km menuju ke Samudra Hindia. Kita sudah sampai di spot loncat Pak Baidir. Jadi kita mau loncat. Ini kedalaman sungainya berapa nih? Udah. Kedalaman sungainya 3 meter.
Kedalaman sungainya itu 3-4 meter dan batunya ini setinggi 2,5-3 meter. Langsung aja kita coba. Spot batu loncat Pak Baidir ini menjadi kejutan saya yang kedua. Seru sekali ini. Tidak hanya bermain air jeram, tapi saya juga bisa loncat-loncatan ke bawah. Lagi dan lagi saya cliff jump. Meskipun menggunakan pelampung, melompat ke dalam sungai berarus menjadi tantangan yang cukup mendebarkan. Aduh, keseruannya nggak habis-habis. Tapi selain loncat di sini masih ada lagi riam yang harus kita lewatin. Jadi kita akan lanjut lagi bermain air jeram. Saat awal musim hujan seperti ini, kondisi aliran sungai Batang Anai berada di grade 2. Cukup aman untuk kami menikmati jalur yang indah ini. Setelah memacu adrenalin dengan mengarungi jeram, sekarang saya menikmati camping bersama teman-teman komunitas Campervan Indonesia Sumatera Barat. Kalau biasanya saya beli sate Padang, kali ini saya akan membuat langsung sate Padang di Padang Pariaman. Aroma khas rempah khas Minang sudah tercium dari pembakarannya. Tak lupa, kami menyiapkan kuah sate dan ketupat sebagai pelengkapnya. Menikmati sate Padang di tepian Batang Anai memang menjadi perpaduan yang tiada duanya. Petualangan saya kali ini spesial sekali. Setelah seru-seruan rafting, diakhiri dengan camping bersama CVI Sumatera Barat. Dan saya masih akan terus mengeksplor keindahan ranah Minang. Ikuti jejak saya, jejak Padang! Kali ini saya berada di Nagari Limpato, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi Malamang adalah salah satu tradisi keagamaan yang rutin selalu dilaksanakan oleh masyarakat suku Minang. Nah, sebelum memulai acara, ini akan dilakukan dulu penyembelihan sapi. Ada yang berbeda dari tradisi penyembelihan sapi di sini. Sebelum disembelih, sapi seolah-olah dimanjakan. Nah, ini unik sekali cara penyembelihan sapinya itu. Jadi sebelum disembelih sapinya itu harus dimandiin dulu dengan air kembang dan juga dibedakin dan disisir. Setelah dipotong, daging akan dibagi berdasarkan jenis olahan yang akan dibuat. Misalnya rendang dan bagian lainnya untuk olahan gulai. Aksi bapak-bapak sudah selesai, sekarang waktunya ibu-ibu yang beraksi, kita mau masak besar. Kita mau memasak salah satu menu terenak di dunia, yaitu rendang khas Sumatera Barat. Dalam tradisi Minangkabau, rendang menduduki kasta paling tinggi di antara menu lainnya, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai kapalo samba, atau induknya menu makanan dalam tradisi Minangkabau. Ini dia yang membuat rendang menjadi salah satu makanan terenak di dunia karena dia menggunakan banyak sekali rempah-rempah lokal dengan rasa yang khas dan juga tentunya dimasak dengan waktu yang sangat lama, jadi bumbunya benar-benar meresap. Ini kita dari tadi ngaduk non-stop selama kurang lebih udah mau 4 jam ini, baru dia warnanya berubah seperti ini. Penamaan rendang merujuk pada lamanya waktu memasak daging supaya teksturnya menjadi empuk dan kering. Ini gak enaknya masak pakai tungku nih, asapnya tuh kemana-mana jadi perih banget di mata. Tapi kalau masak dengan menggunakan tungku itu rasanya jadi jauh lebih enak ya Bu ya? Iya, karena betul. Ada aroma smoky-smoky-nya gitu, jadi rasanya lebih mantep. Proses memasak rendang ternyata syarat makna bagi masyarakat Minangkabau. Di dalamnya terdapat kesabaran, kebijaksanaan,
dan juga ketekunan, sehingga menghasilkan rendang dengan kualitas yang baik. Saat peringatan Hari Besar Keagamaan, masyarakat Minangkabau akan melakukan tradisi malamang atau tradisi membuat lemang dalam jumlah yang banyak. Lemang atau lamang di sini nyebutnya, itu dibuatnya tuh dari beras pulut ya Bu ini, Ya, beras ketan, dan juga dia menggunakan bambu buluh atau bambu yang masih muda supaya kalau nanti dibakar dia nggak cepat hangus. Semua bambu yang digunakan telah dilapisi dengan daun pisang supaya setelah matang, lamang mudah dikeluarkan. Hampir 2.000 ya Bu? Iya, Hampir 2.000 batang lamang yang akan kita buat nih. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol kekerabatan antar keluarga dan sebagai bentuk gotong royong warga dalam mengadakan sebuah acara. Sembari lamangnya disusun, ini para ibu-ibunya lagi nuangin santan supaya rasanya itu lebih gurih dan juga lebih nikmat. Lalu nanti siap untuk dibakar. Dan proses pembakarannya itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam dengan api yang besar. Perpaduan santan dan daun pandan di dalam lamang akan membuat cita rasa lamang menjadi gurih dan wangi. Tungku pemanggangan sepanjang 5 meter ini mampu menampung ratusan batang lamang dalam sekali pemanggangan. Menjelang puncak perayaan, warga mulai berdatangan dengan membawa jamba. Jamba-jamba ini berisi makanan untuk dimakan bersama-sama. Tradisi malamang ini ditutup dengan acara bajamba atau makan bersama. Jadi semua warga yang berkumpul itu kita sedang menikmati hidangan di surau. Tak sekadar makan bersama, makan bajamba melambangkan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Ini dia lamang yang sudah saya buat bersama warga kemarin. Dan ini tuh dijadikan seperti bingkisan untuk para tamu undangan yang menghadiri acara ini. Dan saya dapat banyak banget. Dalam tradisi ini, lamang tidak dimakan di tempat, melainkan menjadi buah tangan bagi setiap warga dan tamu undangan yang datang. Petualangan saya berlanjut menuju ke Pulau Kasiak. Pulau tak berpenghuni yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kawasan konservasi berbagai biota laut di wilayah Pariaman. Bersama Om Aksa, saya akan snorkeling, melihat kondisi terumbu karang yang menjadi habitat penyu dan ikan-ikan di perairan sekitar Pulau Kasiak ini. Visibility-nya memang tidak terlalu jelas karena cuaca lagi mendung sekali dan habis hujan tadi malam. Jadi memang airnya lumayan keruh tapi masih bisa terlihat dalam jarak 3-4 meter. Sebagai salah satu ekosistem utama pesisir dan laut, terumbu karang menjadi rumah sekaligus tempat mencari makan berbagai jenis biota laut. Keindahan terumbu karang saat ini juga menjadi buah dari hasil transplantasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2013. Lokasi ini ada kapal-kapal nelayan juga yang sedang mengamankan diri karena cuacanya sedang buruk. Tapi sebenarnya Pulau Kasiak ini sudah termasuk kawasan konservasi. Cuma nggak masalah nih kapalnya karena mereka tidak berada di zona intinya dan mereka nggak boleh sampai masuk ke dalam. Jadi cuma menunggu di luar saja. Tak hanya indah, Pulau Kasiak juga menjadi peredam gelombang dari laut lepas saat badai tiba. Ini karena sudah mulai hujan, cuacanya tidak mendukung. Bahkan di belakang sana gelap sekali dan terdengar beberapa kali petir. Jadi kita harus segera mengamankan diri. Udah siap Om? Ayo kita naik.
Petualangan saya ke Pulau Kasiak membuat saya sadar bahwa sekecil apapun ekosistem akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Saya, Anov Prabowo, akan mengajak Anda bertualang, mengungkap amalan dahsyat dengan dampak luar biasa dari para pejuang langit di pelosok Nusantara, yang bisa menginspirasi kita semua untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Jalur Langit setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, mulai 12 Oktober hanya di Trans 7.